hidup itu untuk alur tujuan pembelajarannya itu ada 5. Yang pertama itu peserta didik pada akhir fase E peserta didik mampu merapikan area kerja yang pertama, yang kedua, peserta didik mampu menyiapkan dan mengecek peralatan kerja, yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan perilaku kerja aman di area kerja, yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi bahaya dan pengendalian resiko. Terus yang kelima, peserta didik mampu menerapkan praktik-praktik kesehatan diri dan keselamatan kerja. Dan yang keenam, memahami upaya perlindungan kerja dengan baik sehingga selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaannya di tempat kerja, serta menerapkan budaya kerja industri ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Mohon maaf Bu, jadi yang K3LH ini ada 6. Oh, ada 6, nggak jadi 5. Iya, mohon maaf Bu. Terus mungkin Avinda atau Alicia bisa menyampaikan yang etika profesi. Baik, saya akan menyampaikan untuk bagian etika profesi di bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Untuk bagian ini ada 3 ya untuk alur tujuannya, yaitu yang pertama, peserta didik mampu melakukan identifikasi pedoman, prosedur, dan aturan yang berkaitan dengan industri jasa keuangan dan profesi-profesi yang ada dalam industri jasa keuangan. Untuk yang kedua, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi etika profesi dalam bidang akuntansi dan keuangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian untuk yang ketiga adalah peserta didik mampu mengidentifikasi kompetensi personal dalam bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Baik, untuk yang ketiga, mohon maaf ya Ibu, ini karena Alicia mikrofonnya rusak, jadi ini saya mewakili Alicia gitu ya Bu. Yeah. Untuk yang ketiga itu ada prinsip-prinsip dan konsep akuntansi dasar dan perbankan dasar. Ini dari kelompok kami itu untuk alur tujuan pembelajarannya itu ada 1. Jadi pada akhir fase E itu peserta didik mampu menjelaskan pengertian akuntansi, tujuan pencatatan akuntansi, pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, prinsip-prinsip akuntansi, serta konsep akuntansi dasar dan perbankan dasar. Terus satu saja itu. Iya Bu. Ya, terus. Yang terakhir Alicia sepertinya sudah join dengan HP Bu. Mungkin Alicia bisa menyampaikan untuk yang terakhir. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir, penggunaan aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet. Untuk alur tujuan pembelajarannya terdapat 4 alur tujuan pembelajaran, 5. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet. Yang kedua yaitu mengolah data berdasarkan karakter. Yang ketiga yaitu mengolah data berdasarkan rumus, dan yang keempat yaitu mengolah data menggunakan fungsi, membuat format, dan serta membuat diagram. Jadi berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, maaf Ibu, ada 6. Oh, ada 6. Ya, terima kasih. Luar biasa. Jangan ditutup dulu. Ada kelompok lain yang berbeda? Terima kasih Mbak Amanda, Alicia, Avinda, dan satu lagi. Ya, 3 orang. Terima kasih atas kerja kerasnya. Silakan, ada kelompok lain yang berbeda mungkin? Saya izin mengungkapkan perbedaan saya. Ya, silakan. Pakai ini saja, nggih? Iya, Ibu, pakai ini saja. Di prinsip-prinsip dan konsep akuntansi itu kelompok kami itu membagi submateri gitu, Bu. Jadi tidak dijadikan satu. Untuk menjelaskan pengertian akuntansi, kemudian tujuan pencatatan akuntansi, pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, prinsip-prinsip akuntansi, konsep akuntansi dasar, dan perbankan dasar itu jadi ada 5 atau 6 itu.
Ya 5 atau 6? 5 Ibu. 5. Akuntansi dasar dan Jadi perbankan dasar dijadikan satu. pengertian akuntansi, tujuan pencatatan akuntansi, pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, prinsip akuntansi, kemudian konsep akuntansi dasar dan perbankan dasar. Gini. Nggih, Ibu. Ya, itu saja Mbak Atika. Iya Ibu, sudah itu aja. Yang lain sama. Yang ketiga LH itu Bu, yang poin terakhir juga untuk memahami upaya perlindungan kerja dengan baik sehingga selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaannya di tempat kerja, itu berbeda dengan menerapkan budaya kerja industri. Jadi tambah satu lagi. Iya Ibu, nambah satu. Tambah satu lagi. Baik, terima kasih Mbak Atika. Ibu. Ya, ada lagi satu lagi kelompok yang mau berkomentar, mungkin berbeda dengan kelompoknya. Room 3, siapa room 3 tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Aan. Iya, Bu. Kalau dari kelompok kami, room 3 tadi itu yang berbeda itu yang K3LH. Yang K3LH yang beda yang mana? Kalau di kami tadi misinya itu 2 alur, karena yang kuning, hijau, biru, ungu, oranye ini menurut kami 1 alur, terus baru yang mulai dari melakukan pekerjaannya di tempat kerja dan seterusnya itu baru alur kedua, Bu. Oh, jadi peserta didik mampu merapikan area kerja, menyiapkan semua jadi satu. Iya, Bu. Oh, kemudian saudara ada lagi memahami upaya dan seterusnya, itu masih ikut yang atas. Iya, Bu. Oh, terus yang beda? Baru mulai dari yang pekerjaannya di tempat kerja bla 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 itu baru mulai alur kedua. Oh, baru melakukan pekerjaan di tempat kerja itu baru di alur yang kedua. Iya, Bu. Alasanmu apa? Karena kan saya mikirnya tadi tuh ini bisa dijadiin kayak satu paket, Bu, yang kuning, hijau, biru, ungu, orange ini. Tapi setelah lihat dari kelompok teman-teman lain ternyata itu harus dipisah gitu, Bu. Sudah Mas Aan? Iya, itu aja, Bu. Yang lain ada lagi? Sudah cukup, Bu. Sudah sama. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi jangan ditutup dulu ya Mbak ya. Kita lihat dulu ketika kita akan menyusun alur tujuan pembelajaran yang nanti akan saudara breakdown lagi menjadi tujuan pembelajaran, begitu ya. Jadi satu alur tujuan pembelajaran itu nanti akan diperinci lagi menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Ketika saudara kemarin menyusun kompetensi dasar, itu ada satu kelompok besar gitu ya, yang kemudian nanti akan saudara pilih lagi menjadi tujuan-tujuan pembelajaran. Ya, indikator kemudian tujuan pembelajaran kemarin. Kalau sekarang langsung ke tujuan pembelajaran. Jadi ketika kita lihat di kelompok etika profesi, coba kita lihat di etika profesi. Pada akhir fase E, peserta didik mampu melakukan identifikasi pedoman, prosedur, dan aturan yang berkaitan dengan industri jasa keuangan dan profesi-profesi yang ada dalam industri jasa keuangan. Ya, itu ada satu. Ada satu alur pertama. Kemudian alur keduanya mengidentifikasi etika profesi. Kemudian alur ketiga mengidentifikasi kompetensi personal. Nah, kemudian kita lihat lagi di alur yang pertama. Peserta didik mampu melakukan identifikasi pedoman, prosedur, aturan yang berkaitan dengan industri jasa keuangan dan profesi yang ada dalam industri jasa keuangan. Sudah kita fokusnya ke situ, nggih? Yang kuning. Yang kuning. Kalau saudara mempunyai alur tujuan pembelajaran seperti itu, berarti nanti akan saudara pilih lagi kan? Ya kan, tidak mungkin materimu hanya satu itu tok, kan tidak mungkin. Tentu akan saudara
pisah-pisahkan lagi menjadi satu. Peserta didik mampu mengidentifikasi pedoman. Ya. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan prosedur. 3, peserta didik dapat melaksanakan aturan yang berkaitan dengan, sudah ada beda kan? Ada 3, ya enggak? Ya enggak? Nah, kemudian ketika yang hijau misalnya, mengidentifikasi etika profesi dalam bidang akuntansi dan keuangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, dia sebagai akuntan misalnya, maka etika profesinya apa? Ya, saudara nanti mungkin tidak tiba-tiba mengidentifikasi, tetapi saudara pengen siswanya itu selain mengidentifikasi, dia akan mempraktikkan misalnya. Ya, mempraktikkan etika profesi, berarti nanti di alur tujuan pembelajaran yang hijau itu saudara pisah lagi menjadi 2 kelompok misalnya. Identifikasi etika profesi, kemudian melaksanakan etika profesi dalam pekerjaannya. Nah, begitu. Jadi satu CP ini nanti ketika saudara pisah-pisah menjadi alur tujuan pembelajaran dan menjadi tujuan pembelajaran itu menjadi banyak ya teman-teman. Dan itu nanti akan memudahkan bagi guru ketika menyusun soal. Ya enggak? Seperti saya mengambil satu contoh ini. Yang kuning. Peserta didik mampu melakukan identifikasi pedoman, prosedur, dan aturan. Ada 3 yang berkaitan dengan industri jasa keuangan dan profesi-profesi yang ada dalam bidang dalam industri jasa dan keuangan. Soal saya mungkin nanti pedoman apa saja ya. Misalnya sebutkan pedoman yang saudara gunakan dalam bekerja, dalam menjalankan profesi. Sebutkan prosedur ketika saudara akan melakukan penjualan barang. Sebutkan aturan. Nah, ya, ada identifikasi, ada prosedur, ada aturan. Kemudian misalnya mau ditambahkan profesi apa saja yang ada di industri jasa keuangan. Nah, itu boleh. Jadi, ketika kemarin pada saat kita pertemuan, kita sepakat bahwa pertanyaan harus selaras dengan materi, harus selaras dengan tujuan pembelajaran. Di sini juga cara berpikirnya juga sama. Hanya saja di sini melalui tahapan kita mengidentifikasi alur capaian pembelajaran ini menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Oke, bisa dipahami? Ada yang mau bertanya, silakan. Bisa di stop share, Mbak. Ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada? Ya, saya akan memberikan satu contoh yang mungkin lebih mudah dipahami. Nah, ini. Terbaca, teman-teman? Terbaca, Ibu. Baik. Nah, menurunkan capaian pembelajaran ke tujuan pembelajaran. Ini langsung ya ke tujuan pembelajaran. Yang langsung lebih detail gitu. Nah, kita lihat di CP-nya. Pada akhir fase F itu berarti sudah kelas 12. Kalau fase E tadi kelas 11. Peserta didik mampu menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan atau entitas BP orang pribadi, badan PKP, dan non-PKP. Peserta didik juga dapat menerapkan proses pencatatan transaksi ke jurnal umum atau khusus. Menerapkan pencatatan transaksi ke buku pembantu. Nah, ini saya lihat di sini. Ya, kita akan
memisah-misahnya menjadi beberapa tujuan pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran. Kita lihat yang pertama, peserta didik mampu menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan entitas WP orang pribadi, badan, PKP maupun non-PKP. Saya di sini hanya memisahkan menjadi satu ATP, yaitu menganalisis dokumen sumber dan pendukung perusahaan. Itu ya. Ini yang yang di pertama sampai titik, sampai non-PKP. Nah, ketika saudara akan menurunkannya menjadi tujuan pembelajaran, ya, kira-kira dari kalimat pertama itu, saudara bisa membuat berapa materi, teman-teman? Mulai pada fase F sampai dengan non-PKP titik. Ini bisa saya pisah menjadi berapa ya, yang analisis ini? Kira-kira? Ada yang membantu saya? Mungkin 2, Ibu. Dua itu apa saja? Dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dokumen sumber. Yang kedua, dokumen pendukung. Yang kedua, dokumen pendukung. Begini? Begini? Iya, Ibu. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau berpendapat? Yuk. Tidak ada yang mau berpendapat? Devani, menurutmu bagaimana Devani? Devani Rizky. Ya, menurutmu bagaimana Devani? Setuju dengan pernyataannya Atika tadi. Setuju. Kenapa? Saudara tidak ingin memisahkan ke WP orang pribadi, ke badan, ke PKP, itu tidak? Devani? Devani mendengar saya? Nah, inilah ya. Kalau off cam itu gini nih. Alasannya sinyalnya buruk begitu ya, tapi tidak tahulah. Ya, silahkan. Jadi saudara ketika tadi memilih, di sini hanya ada 2, dipisahkan menjadi 2, yaitu dokumen sumber dan dokumen pendukung, tidak apa-apa. Karena di sini nanti saudara tetap mengupas untuk yang perusahaan entitas, ya, masing-masing di dokumen sumber maupun di dokumen pendukung. Begitu. Kemudian ketika saudara di sini yang kedua adalah menerapkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum atau khusus. Jadi ini nanti saudara juga akan memisahkan lagi ke jurnal umum dan jurnal khusus.
begitu, dan seterusnya. Kemudian yang perlu saudara ingat teman-teman ya, yang perlu saudara ingat itu adalah kata kerja operasionalnya. Jadi kalau keuntungannya di IKM ini adalah kita sudah diurutkan ya, kira-kira apa saja materinya. Jadi kita tidak lagi mencari-cari materi. Kalau yang di K13 kemarin kan kita mencari-cari ya untuk menetapkan indikatornya. Kalau di sini sudah langsung saudara hanya ya tadi dipritili tadi dari CP itu ke ATP maupun ke TP-nya. Begitu. Jadi lebih mudah. Kemudian ketika di sini saudara kan seringkali hanya menganalisis, mencatat, menyebutkan, mencatat, menyusun gitu ya kalau akuntansi, maka saudara boleh menggunakan kata kerja operasional. Boleh menggunakan yang Wijins ini, boleh juga menggunakan yang Blooms. Boleh, silakan. Yang terpenting saudara bisa mengarah pada pelajar Pancasila tadi. Ya, ada yang ke aspek kognitifnya, tapi juga ada aspek afektifnya dan ada aspek psikomotornya. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Di slide 13 tadi, kalau misal contohnya tadi kan ada menyusun neraca saldo. Nah, ya itu. Nah, itu di drop down-nya ke bawah, bisanya cuma satu, itu bagaimana ya, Ibu? Maksudnya gimana? Di rincinya kan bisanya hanya satu, Bu. Ya sudah, satu saja. Oh. Jadi tidak harus dua ya Mbak ya. Tidak harus dua. Kalau hanya satu ya sudah satu saja. Baik Ibu, terima kasih. Ada lagi? Cukup ya? Baik, untuk latihan kita selesai jam 12 nggih. Ya, untuk latihan silakan saudara melanjutkan yang sudah saudara susun ATP-nya tadi, silakan saudara menyusunnya menjadi tujuan pembelajaran. Ya, silakan saudara menyusunnya menjadi tujuan pembelajaran yang lebih detail. Jadi kalau tadi kan masih sifatnya masih gelondongan, masih banyak gitu ya. Tapi bisa dirinci menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Sehingga nanti ketika saudara membuat soal itu menjadi lebih mudah. Gitu. Paham ya Mbak Amanda ya? Amanda Bella? Paham, Bu. Berarti itu dari awal atau yang dikerjakan tadi aja, Bu? Yang dikerjakan tadi saja. Yang dikerjakan tadi, saudara kan sudah memisahkan menjadi beberapa ATP tuh. Nah sekarang diturunkan lagi menjadi jurnal, menjadi tujuan pembelajaran. Oke? Iya, Bu. Baik, saya breakout lagi. Kalau misalnya saudara kelompoknya ganti, tidak masalah ya, jangan protes ya, karena ini saya otomatis ketika nyusun membagi kelompoknya, jadi nanti silahkan salah satu pakai yang mana gitu saja, ya. Kalau kebetulan mendapat kelompok yang berbeda.